Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak ya. Kita hari ini bisa bertemu lagi dengan pelajaran Sakofa. Semoga anak-anak senantiasa semangat walaupun kita belajarnya masih online ya. Nah, pada Sakofa kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 5. Ya, di bab 5 kita sudah belajar tentang as-sunnah ya. Nah, kemarin anak-anak ya, saya sudah menyampaikan bahwasanya as-sunnah itu adalah nama lainnya apa anak-anak? Ya, nama lainnya adalah hadis ya. Nah, kemarin ya kalian juga sudah membaca beberapa hadis ya. Nah, itu adalah perkataannya Rasulullah. Nah, pengertian hadis atau as-sunnah itu apa anak-anak ya? As-sunnah atau hadis itu adalah perbuatan, perkataan, dan takrir. Apa itu takrir? Takrir itu diamnya ataukah persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari ya perkataan Rasulullah. Salah satu contohnya apa ya? Ada hadisnya sholat, hadisnya senyum, hadisnya menuntut ilmu, kemudian hadisnya kebersihan. Nah, sudah dibaca ya. Nah, itu merupakan contoh perkataan dari Rasulullah. Nah, terkait dengan perbuatan Rasulullah, nah kemarin juga sudah Ustazah sampaikan ya, ada salah satu sahabat itu melihat Rasulullah ketika bangun tidur, maka beliau melakukan sholat tahajud dan bersiwak. Nah, bersiwak itu seperti sikat gigi, tapi ada yang namanya siwak ya, sejenis kayak kayu gitu ya anak-anak ya. Tentunya anak-anak sudah pernah tahu. Nah, kemarin kita juga ingin ya meneladani atau mencontoh apa yang telah dilakukan atau perbuatan Rasulullah, yaitu apa? Bangun, ya kalau Rasulullah itu bangun sebelum subuh kemudian melaksanakan sholat tahajud. Kalau kemarin Ustazah memberi tugas kalian untuk kemudian bangun tidur sebelum subuh ataukah pas adzan ataukah sesudah adzan. Harapannya apa anak-anak? Harapannya ketika kita bangun sebelum subuh kita juga melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi subhanallah ya anak-anak ya, berbahagialah kalian gitu ya yang kemudian ada KHS ya, kegiatan harian siswa. Kalau dulu saya waktu SD nggak ada anak-anak ya. Dengan KHS itu membantu kalian kemudian untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kalian itu memang sudah terarah ya, misalnya bangun jam sekian, sholat tahajud, ketika bangun tidur apa yang harus dilakukan, ketika mau tidur apa yang harus dilakukan. Nah, itu semuanya di KHS itu ada. Nah, meskipun di situ kalau melakukan dapat bintang, tapi harapannya ketika kita melakukan itu ya kita ingin mencontoh ya sebagaimana perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena apa? Karena apa yang dilakukan Rasulullah, gitu ya, apa yang dikatakan dan diamnya Rasulullah itu semata-mata adalah wahyu. Jadi kedudukan as-sunnah itu merupakan wahyu. Nah, kedudukan itu tempatnya sama ya, sama dengan Al-Quran gitu ya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Al-Quran itu kan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran gitu ya, Allah juga menyampaikan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad itu adalah menurut kemauan hawa nafsunya, tapi semata-mata yang diucapkan itu adalah wahyu. Nah, itu di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Jadi anak-anak, apa yang dilakukan Rasulullah ya perbuatannya, diamnya, kemudian perkataannya itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah itu dijaga sama Allah ya dari melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sehingga ada istri Rasulullah yang menyampaikan bahwa yang perbuatan Rasulullah itu adalah sebagaimana Al-Quran yang berjalan. Nah, sehingga apa? Karena itu wahyu, berarti yang dilakukan Rasulullah, diamnya, kemudian persetujuannya, perkataannya, nah itu semuanya adalah wahyu, sehingga seharusnya kita teladani ataukah kita contoh. Nah,
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi sunnah ya terhadap Al-Quran. Apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Ya, yang pertama adalah menguraikan ya atau menjelaskan ya keumuman dari Al-Quran. Nah, keumuman di dalam Al-Quran itu kan belum ada rinciannya ya. Contohnya apa? Misalnya contohnya terkait dengan pelaksanaan sholat. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak anak-anak ya ayat-ayat perintah untuk sholat, wa aqimus sholat, wa atuz zakah ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kemudian di ayat yang lain juga banyak gitu ya. Tapi belum dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Nah, kemudian sunnah ya perbuatan Rasulullah itu merinci atau menerangkan cara pelaksanaan sholat seperti apa, jumlah rokaatnya seperti apa, aturan waktunya bagaimana, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sholat. Ya, baik. Selanjutnya ya anak-anak ya, tadi terkait dengan fungsi sunnah terhadap Al-Quran ya, menjelaskan keumuman Al-Quran. Nah, itu ya. Kemudian di sini Ustazah juga sampaikan ya, ayat-ayat tentang sholat ini hanya sebagian. Ternyata masih banyak ya anak-anak ya. Ayat-ayat tentang sholat ya, ada Al-Baqarah itu aja ada 5 ayat ya, bisa jadi lebih gitu ya. Kemudian ada An-Nisa ayat 103, 162, Al-Isra, Toha, Hud. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak pas baca Al-Quran yang ada terjemahnya, coba bisa kalian lihat, kalian baca gitu ya. Ternyata pentingnya sholat gitu ya, karena pentingnya sholat itu sehingga Allah senantiasa mengulang gitu ya, terkait dengan perintah sholat gitu. Bahkan amalan yang pertama kali itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah sholat kita. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang itu kan di KHS juga ada ya bintang sholat itu berapa, sholatnya khusyuk ataukah tidak. Nah, itu juga itu juga akan dipertanyakan oleh Allah gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita sholatnya tidak khusyuk gitu ya, padahal kekhusyuan itu juga menjadi rukunnya sholat ya. Nah, itu harus kita perhatikan gitu ya, sholat kita sudahkah khusyuk, tidak cepet-cepetan gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan pencuri sholat gitu ya. Pencuri sholat itu apa? Gerakannya cepet-cepet. Nah, itu semoga anak-anak tidak ada ya kalau sholat ya ini ya apa, khusyuk, tumakninah gitu. Nah, fungsi yang pertama tadi menguraikan atau menjelaskan keumuman Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah persyaratan terhadap ayat Al-Quran yang mutlak. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu banyak dijumpai ya ayat-ayat yang bersifat mutlak ya, tanpa ada syarat ya. Misalnya apa? Misalnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Nah, itu di situ dikatakan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, ayat tadi itu berlaku mutlak ya terhadap setiap pencurian, baik itu besar maupun kecil. Nah, kemudian Sunnah memberikan persyaratan. Nah, nilai barang curian itu sebanyak 1/4 dinar ke atas. Jadi kalau kurang dari 1/4 dinar, maka ya tidak dipotong tangannya. Nah, hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad ya. Potonglah dalam pencurian sehingga 1/4 dinar dan janganlah dipotong yang kurang dari itu. Jadi kalau kurang dari 1/4 dinar ya nggak akan dipotong. Nanti ada hukuman yang lainnya gitu. Nah, 1/4 dinar itu berapa anak-anak? Nah, 1/4 dinar itu ya kalau Ustazah lihat itu ya, jadi 1/4 dinar itu setara dengan 997.400 sekian ya. Jadi hampir 1 juta. Nah, itu baru dilakukan potong tangan. Tapi di dalam Al-Quran tidak kemudian dijelaskan ketika dipotong tangan itu 1/4 dinar gitu, tidak. Hanya bersifat mutlak ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangannya. Sehingga di situ menunjukkan ya bahwa sunnah ya, atau hadis itu ya persyaratan terhadap ayat Al-Quran. Nah, jadi
anak-anak ya, ketika kita sudah tahu gitu ya bahwasanya hadis atau as-sunnah itu semata-mata berasal dari wahyu, maka kita berusaha ya semaksimal mungkin kemudian untuk meneladani atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Terus kemudian tadi ya di pertemuan ini apa yang kita bahas tadi ya, Al-Qur'an ya itu apa fungsi as-sunnah ya terhadap Al-Qur'an itu ada dua. Yang pertama adalah menguraikan atau menjelaskan keumuman Al-Qur'an. Kemudian yang kedua itu persyaratan terhadap ayat Al-Qur'an. Nah, itu ya anak-anak ya yang bisa kita bahas hari ini ya. Insya Allah itu kalau ada pertanyaan silahkan boleh disampaikan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.